النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Sekarang kitab Unwanul Hikam. Yang keberapa, Mas? Ke 60. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharaini amin. Kullu dhunubi fa inna allaha yaghfiruha. Semua dosa sungguh Allah Maha Pengampun. In syayya'al mar'i ikhlasun wa imanu. Apabila keikhlasan dan keimanan terus menyertai yang bersangkutan. Ya. Sebenarnya setiap dosa itu pasti diampuni. Asal kita ini terus memiliki kebaikan-kebaikan. Yang di dalam kebaikan itu ada iman dan ada ikhlas. Tidak usah terlalu sulit menyebutkan atau mendefinisikan kata ikhlas. Karena kata ikhlas kalau didefinisikan yang terlampau sulit malah jadi angel. Gini aja wis, sing jenengane ikhlas itu pokoknya amal itu terlaksana sambil diistighfari. Wis gitu aja wis. Karena ikhlasnya orang sekarang itu tidak bisa langsung ikhlas. Yang ada adalah diikhlas-ikhlas-ke. Betul atau tidak? Dia apa? Ikhlas-ikhlas-ke. Saya ngasih uang pada teman. Ternyata teman yang kau kasih uang, terima kasih aja ndak, telunyur begitu saja. Nyer atau pelong di hati? Nyer atau pelong? Nyer. Ternyata orangnya itu wis ditolong malah mentung. Gimana? Nyer atau pelong? Nyer. Tapi wong wis kadung ngetokke duit sejuta piye? Ya wis lah. Aruan wis. Muga-muga Gusti Allah ngerti aja. Nah, akhirnya kan paling-paling update status Gusti Allah mboten sare. Itu kan namanya proses ikhlas ke. Kalau tiba-tiba ikhlas itu sulit orang awam seperti kita. Wis pokoknya diikhlas-ke. Misal nih, kita ini sholat duhur. Nah, sholat duhur. Kalau sudah langsung bicara, langsung lillahi ta'ala, saya khawatir di kelas-kelas seumuran kita ini. Karena tidak bisa mas yang namanya orang membohongi fitrah umur itu tidak bisa. Kok sampean tiap dino eling mati, tidak orang mungkin lah. Mesti eling bojo kan. Fitrah umur. Nanti kalau sudah 70 itu fitrah umurnya tiap dino eling mati. Ya fitrah umur. Walaupun mati itu bisa saja seumuran sampean. Wis pokoknya nggon bagian ini saya ngalah lah. Jenengan badhe rumiyin monggo atau saya mau terakhir juga tidak apa-apa. Mas berdoa. Gitu ya. Jadi ikhlasnya orang sekarang itu apa tadi? Diikhlas-ikhlas-ke. Diikhlas-ikhlas-ke. Contoh lain. Ngaji. Kalau tiba-tiba sampean langsung ikhlas lillahi ta'ala dalam kondisi capek habis kerja, dilah juga tidak bersandaran dan sebagainya. Wis tambah ono sing rasane ngantuk. Nek ngono dilalah HP ini muni dan sebagainya. Itu kan awalnya sebenarnya kan berat ikhlas itu. Tapi diikhlas-ikhlas-ke. Tetap diikhlas-ikhlas piye maneh wis ora apa-apa lah. Saya sedelo, muga-muga manfaat. Amin Allahumma amin. Dah, wa imanu dan ada iman. Iman itu yang penting kita ada getaran saja wis cukup. Di kelas kita itu ada getaran, ada muniyo gitu aja. Dalam logika biasa, yang namanya 200.000 disedekahkan 100.000 jadi berapa dalam logika biasa? Jadi 100. Tapi kalau dalam logika iman jadi 100 atau bertambah? Bertambah. Minimal nangati muni bertambah. Soal piro
Mantep ora mantep, proses Mas. Di kelas iman seseorang, nggak usah ditanya. Sing kayak gitu tuh 100.000, 200.000 yang 100.000 disorakan jadi berapa? Beliau menjawab. Orang-orang seperti itu menjawab menjadi tak terhingga. Dan sebagainya. Saya logikakan lagi sing paling simpel. Yang namanya qiyamul lail itu dalam logika biasa ngangel-angel urip Mas. Wong wayahe turu dadak tangi. Tapi dalam logika iman justru itu ngendeng-ngendeng urip. Seolah urusan-urusan siang wis kecicil pada saat malam. Sehingga pas siang itu yang semestinya harus mubat-mubat, nggak sampai mubat-mubat dilalah wong wis ngirimi. Biasa seperti itu terjadi. Bagi orang yang imannya kuat wis ora usah nganggo logika kok ngono. Wis sudah setiap hari qiyamul lail. Kita nek ora di logika ki kok ngono kuwi, ora mangkat-mangkat. Wis di logika ki kok ngono kuwi kalah karo ngantuke. HP wis muni, ya otomatis dipateni. Muni 5 menit maneh jari. Nang ati. Ngerti-ngerti. Subuh. Ya nek ngerti subuh mending. Ana sing ngerti-ngerti wis 5:30. Tapi sampean masih punya iman bahwa ini benar adanya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya. Lah sepanjang orang masih punya dua hal itu, maka orang tersebut pasti akan melakukan kebaikan. Entah seberapun besarnya. Dan sepanjang orang masih bisa melakukan kebaikan, maka setiap dosa pasti diampuni. Kullu bani adama. Atau di dalam riwayat yang lain, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku pasti diampuni. Dalam hadis yang lain, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanah. Bertakwalah engkau dimanapun berada, kapanpun berada, di dalam kondisi apapun. Dan segera ikut sertakan perkara-perkara buruk dengan cara melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu yang nanti akan menghapus keburukan. Minimal sampean ngaji datang ke sini, pasti ada dosa yang sudah mulai diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bun. Yes. Jadi yang paling tidak ada gunanya adalah orang yang terus dia mengaku saya ini pendosa. Bahkan kuwi nggo gawe bio. Pendosa. Terus apa pentingnya? Kalau pendosa itu ya mbok dibuktikan dengan banyak istighfar, banyak ngaji atau apalah begitu. Ini kan persis seperti orang lapar tapi tidak segera makan. Aku lapar. Lah mangan pura. Pokoknya aku lapar. Ya ora wareg to, Bro. Aneh-aneh. Itu ya. Maka di Syekh Abdul Fath Al-Busti kali ini beliau menegaskan, setiap orang yang berdosa lakukan saja kebaikan yang di sana disertai iman khas orang awam. Pokok ono nang ati percaya. Sama ikhlas khas orang awam. Ikhlas khas orang awam tadi apa? Diikhlas-ikhlas. Udah. Dengan seperti itu setiap dosa di masa lalu pasti diampuni. Alhamdulillah. Apalagi ini bulan Rajab. Udah terakhir ya bulan Rajab. Tanggal berapa Rajabnya ini? Wah sampe nek bangsa Rajab ora ngerti yo Jan. Piye? Jarine ngomong aku soleh. Bulan Rajab tanggal berapa ini? Udah 9 kan, sudah akhir tak? Ya. Berarti sudah hampir habis kan? Bulan Rajab itu kan bulan banyak istighfar kan? Berarti banyak-banyak istighfar. Saya aja Mas, yang namanya kesolihan itu harus dipancing oleh banyak hal. Setidaknya oleh komunitas itu yang paling gampang pakai komunitas. Minimal ba'da sholat karena ngimami langsung istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim. Kalau enggak ke situ kadang-kadang enggak kelakukan. Enggak terlaksana. Atau misalkan malam makan kayak gini itu pagi-pagi kan jalan-jalan. Nah sambil jalan-jalan itulah sambil baca istighfar. Itu kalau di
pondok itu ada lapangan, saya hitung pokoknya satu putaran itu sekitar di angka 50 istighfar. Berarti kalau pengen 1000 tinggal berapa putaran? Udah selesai. Maksud saya kita ini kan orang awam nih, dibanding dengan sesuatu yang asik, tidak apa-apa. Masih ada hawa nafsunya dikit-dikit, tidak apa-apa. Yang penting hawa nafsu itu sifatnya adalah bukan yang bernuansa jelas-jelas dosa. Misalnya, sampean ngaji ngene iki ora apa. Kenapa? Karena ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu berupa apa? Berupa yo seneng lah ketemu konco, itu masih mending. Ini namanya hawa nafsu juga, karena semestinya setiap amal itu benar-benar lillahi, untuk maremke nyari keridhaan siapa? Oh, semestinya begitu. Lah kok ono memaremkan diri sendiri, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asal yang tidak jelas-jelas dosa. Tidak apa-apa. Dibikin asik. Misalnya ngapa kok ngaji nih? Habis nyambut gawe kok ngaji di Unwanul Hikam itu. Piye? Hiburannya mung kuwi tok. Ya wis ora apa-apa. Aku dianggap hiburan no ya ora apa-apa. Asal yang tidak jelas-jelas apa? Dosa. Yang jelas-jelas dosa ada, memang ada. Lagi kan nang hotel, langsung. Suara satu terus ke. Ya. Insyaallah. Alhasil, kullu dzunubi fa innallaha yaghfiruha. Setiap dosa itu pasti Allah mengampuninya. Insya'al mar'u ikhlasun wa imanu. Sepanjang dalam diri orang tersebut masih ada iman dan masih ada ikhlas. Ikhlas khas orang awam, tadi apa? Di ikhlas. Iman khas orang awam, yang penting ada percaya di sana. Percaya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya ini mumpung bulan Rajab, ya saya sampaikan hal yang penting ini ya. Biar tidak ngantuk dulu, ini ada cerita anekdot di pesantren itu. Ini anekdot, tidak sungguhan. Ben orang ngantuk, karena saya sendiri sedang melawan ngantuk caranya. Ya memang ya kudune abot, nek enteng itu malah kita tanya-tanya. Ono ngibadah kok enteng, ojo-ojo duwe karep macam-macam, kan gitu toh. Nek memang pengen ngelegak ke Gusti Allah, golek ridho Gusti Allah itu umumnya abot. Kok enteng, jangan-jangan, kan gitu toh. Jangan-jangan. Saya pun sama, jangan-jangan saya mengadakan ngaji ini karena ini itu dan sebagainya. Kenapa semangat? Wah, ya bahaya. Tapi tidak apa-apa lah. Sing penting tidak jelas-jelas apa tadi? Dosa. Ya. Itu tuh dulu ada 3 anak muda ngelamar anak Pak Kiai, namanya siapa namanya? Nah, nama yang pertama itu adalah Anas, nomor 2 Torik, nomor 3 siapa? Ali Imron. Ya kan gitu toh. Atur sama Pak Kiai, ini namamu siapa? Anas. Oh ya Anas. Ngelamar anakku. Ya semua surah Anas. Ulang binas walikan. Alhamdulillah. Ini dimungkinkan masuk nominasi. Kamu siapa namanya? Torik. Oh ya siapa? Wassama iwat Torik. Masuk nominasi. Kamu siapa namanya? Mehmuni Ali Imron. Nama saya Ali Imran, tapi saya biasa dipanggil Kulhu Pak Kiai. Oh no. Ya Allah. Kenapa dongengan ya? Enggak, nek ini dongengan ini. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Nah, saya tuh mau cerita. Udahlah, enggak apa-apa. Kita ini masih ada nuansa-nuansa hawa nafsu, asal tidak jelas-jelas apa tadi? Dosa. Misalkan melakukan sesuatu karena di balik sana ada sesuatu yang kita ingini dan itu dosa, jangan. Tapi sesuatu yang kita ingini untuk kepentingan diri, untuk menyenangkan diri, untuk menyenangkan orang tua, udahlah itu orang awam memang goni ngono kuwi. Enggak masalah, enggak masalah.
Tapi nanti tambah umur, tambah upgrade. Makin kesini, makin lillahi ta'ala, makin lillahi ta'ala. Itu namanya ikhlasnya orang awam. Di ikhlas ke. Di Basrah itu ada seorang imam, sampean sudah pernah dengar cerita ini. Jadi barangkali saya ceritakan lagi, biar saya sendiri pun semangat. Memang di sana ada hawa nafsu. Tapi hawa nafsu itu setidaknya nanti akan bukan untuk kepentingan diri lah. Nek bisa menjadi kepentingan orang tua, menjadi kepentingan santri, menjadi kepentingan banyak orang. Imam Ahmad bin Hambal di Basrah itu tiba-tiba kepingin banget ke Damaskus. Atau Syam lah ya dulu tuh. Nah, begitu sampai Syam, malam kecapean luar biasa, tidur di masjid diusir. Pas di emperan masjid, diusir lagi. Bahkan sampai dijorok-jorok seperti itu. Ya. Dilalah tetangga masjid itu ada orang kelihat. Ini jenengan sudah sering sekali dengar. Buat memantapkan diri aja. Terus tetangga masjid itu langsung bilang, Pak, kenapa? Saya ini kan orang dari jauh. Cuman mau nunut tidur di masjid aja enggak boleh. Bahkan di emperan masjid aja enggak boleh. Ya udah, ke rumah saya. Tapi nanti saya sambil ngaduk roti. Karena memang itu aktivitas saya. Sambil, ya masuk. Begitu masuk, itu Imam Ahmad. Dulu kan orang belum ada sosmed kan belum tahu kalau itu Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i. Dan orang besar, orang sangat berpengaruh. Orang dulu itu mengagumi para tokoh, para ulama itu bahkan tidak mengenal wajahnya. Tapi sudah sampai itu ilmunya dan fatwa-fatwanya. Kalau hari ini jenengan kenal beberapa tokoh, paham wajahnya tapi tidak tahu ilmunya. Maksudnya apalagi mempraktekkan. Misalkan Hasih Habib Lutfi, apa yang paling pesan apa yang kadang-kadang orang ngerti, tapi nek wajahnya ngerti. Ini kebalikan sama orang dulu. Orang dulu apa fatwa Imam Ahmad nyebut ke wajahnya sudah tahu belum? Ya saya belum tahu kan gitu tuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi beda banget. Suka ngaduk roti itu sambil ngaduk roti sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini tamu itu yang dari Basrah itu tanya, Pak, sampean itu ngaduk roti kok mulutnya sambil luma umi itu baca apa? Oh, saya selalu membaca istighfar setiap waktu. Lah terus apa yang sudah kau dapatkan? Ya setiap hajatku itu pasti dikabulkan oleh Allah. Selama berapa tahun? 30 tahun ini setiap apapun yang aku hajatkan selalu Allah kabulkan. Ya, itu barangkali itu berkah istighfar yang terus mengiringi setiap lisan. Aku tidak mengucapkan apa-apa, pasti aku sedang mengucapkan istighfar. Oh ya sudah. Semuanya sudah terkabul. Cuman sisa satu yang Allah belum kabulkan. Loh apa itu, Pak? Yakni aku tuh sangat mengagumi seorang imam besar di Basrah. Namanya Imam Ahmad. Loh, aku Pak wong Pak. Aku ora ngerti awit wingi. Hawane meh kudu tekan kene. Sampai di masjid tidur ndak boleh, di emperan ndak boleh sampai ke rumah sampean. Oh ternyata istighfar mulah yang menarik aku, Pak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kan cerita sebenarnya sudah viral kemana-mana. Saya perlu ceritakan pada diri saya untuk memantapkan. Ya, karena kita punya banyak hajat, banyak kepentingan diri. Asal bukan yang bernuansa dosa, why not? Syukur-syukur yang berkepentingan, misalkan sampean gitu ya, maca istighfar, bareng menundungu ya Allah. Kalau masalah saya menikah itu terlalu kuat hawa nafsu saya, Allah. Saya cuman kasihan sama ibu saya ya Allah. Beri beliau menantu yang cantik ya Allah. Sudah itu aja. Ngono kan rotok mending lah ya. Jebule malah hati zaman dhisik. Ya Allah. Ya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Masya Allah ya. Banyak-banyak istighfar. Intinya pokok amal itu dilakukan
Di sana ada ikhlas khas orang awam, ada iman, insya Allah seluruh dosa diampuni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa subhan